Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini Adiningsih, NPM 1910306062. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi di geometri transformasi, yaitu grup isometri. Seperti yang kita tahu, kita telah membahas materi yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Nah, di mana isometri merupakan salah satu di antara pencerminan, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Langsung saja kita lanjut ke definisi 6.2. Definisi 6.2. Suatu himpunan S bukan merupakan himpunan kosong dan operasi komposisi yang dinotasikan dengan S bundaran disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma. Yang pertama, S tertutup terhadap operasi komposisi. Artinya, setiap AB anggota S, maka A bundaran B bundaran S. Kemudian yang kedua, operasi komposisi asosiatif pada S. Artinya, setiap A, B, C anggota S, maka A dikomposisikan dengan B, kemudian dikomposisikan dengan C, sama dengan A dikomposisikan dengan B, dikomposisikan dengan C terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ada unsur identitas untuk setiap anggota S. Artinya, jika terdapat S anggota A, kemudian setiap A anggota S, maka berlaku A bundaran E sama dengan E bundaran A sama dengan A itu sendiri. Kemudian yang keempat, untuk setiap anggota S, mempunyai balikan di S. Artinya bahwa setiap A anggota S, maka terdapat B anggota S, sehingga A bundaran B sama dengan B bundaran A sama dengan E. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas komposisi transformasi yang bersifat tertutup, asosiatif, mempunyai identitas, dan setiap transformasi mempunyai balikan yang tunggal. Oleh karena itu, kita bisa menyatakan bahwa himpunan transformasi dengan operasi komposisi merupakan suatu grup, yang mana disebut grup transformasi. Kemudian kita perlihatkan dengan kita memisalkan S adalah himpunan transformasi-transformasi, dan bundaran adalah operasi komposisi. Apakah S bundaran merupakan grup? Maka kita harus mengecek keempat aksioma tersebut terpenuhi atau tidak. Aksioma 1, ambil T1 dan T2 di S. Menurut teorema, komposisi T2 bundaran T1 adalah juga transformasi. Maka oleh karena itu, T2 bundaran T1 anggota S. Jadi, aksioma ketertutupan dipenuhi. Kemudian, aksioma kedua, kita ambil T1, T2, dan T3 di S. Menurut teorema ya, komposisi transformasi bersifat asosiatif, yaitu di mana kita mengkomposisikan T1 dan T2 terlebih dahulu, kemudian kita komposisikan dengan T3, maka sama dengan T1 dikomposisikan dengan T2 dikomposisikan T3 terlebih dahulu. Jadi aksioma kedua dipenuhi. Kemudian aksioma 3, ada transformasi identitas I yang didefinisikan IP sama dengan P, maka setiap P anggota V jelas I anggota S. Dengan demikian, untuk semua transformasi I anggota S berlaku T bundaran I sama dengan I bundaran T sama dengan T, menurut teorema. Jadi, eksistensi identitas untuk operasi komposisi juga dipenuhi. Kemudian aksioma keempat, ambil T anggota S, di mana menurut teorema setiap transformasi mempunyai balikan. Oleh karena itu, T bundaran T inverse sama dengan T inverse bundaran T sama dengan I. Atau untuk setiap T anggota S, maka terdapat T inverse anggota S, sehingga T bundaran T inverse sama dengan T inverse bundaran T sama dengan I. Jadi, eksistensi balikan juga dipenuhi. Karena keempat aksioma tadi sudah dipenuhi, maka dapat kita katakan bahwa S bundaran adalah grup. Di mana grup S bundaran disebut pula grup transformasi
karena S merupakan transformasi. Berikut akan diperlihatkan grup yang himpunannya merupakan himpunan bagian dari S. Bahwa C sama dengan mu TI terhadap operasi komposisi bundaran yang dinotasikan dengan C bundaran merupakan grup. Aksioma 1, menurut teorema, mu T bundaran mu T sama dengan I. Mu T bundaran I sama dengan I, bundaran mu T sama dengan mu T. Untuk sembarang mu T dan mu I bundaran I sama dengan I. Dengan demikian, komposisi dua unsur sebarang di C adalah juga di C. Jadi, aksioma terpenuhi. Kemudian, karena mu T dan I transformasi, maka komposisinya pasti bersifat asosiatif. Oleh karena itu, aksioma kedua dipenuhi. Kemudian, karena I adalah identitas, untuk operasi komposisi di C maka netral. Sehingga untuk setiap X anggota C berlaku XI sama dengan IX sama dengan X. Menurut teorema. Jadi aksioma 3 terpenuhi. Kemudian karena mu T dan I transformasi, maka mu T dan I mempunyai balikan. Jadi mu T inverse sama dengan mu T. Karena I transformasi identitas, maka balikannya ia sendiri. Dengan demikian, setiap X anggota C terdapat Y anggota S, sehingga XY sama dengan JX sama dengan I. Dari keempat aksioma terpenuhi, maka bisa dikatakan grup. Kemudian akan kita perlihatkan bahwa himpunan isometri-isometri dengan operasi komposisi membentuk grup. Kita lihat di sini bahwa komposisi refleksi geser dengan translasi adalah sebuah refleksi atau refleksi geser. Kemudian berikut kita bentuk komposisi antara refleksi geser dengan refleksi. Maka dari itu, komposisi refleksi geser dengan refleksi adalah sebuah translasi atau rotasi. Kemudian, kita bentuk komposisi antara refleksi geser gamma sama dengan gamma AB bundaran mu T dengan AB sejajar T dan rotasi rho A pi, sehingga komposisi antara refleksi geser dengan rotasi adalah refleksi geser atau pencerminan. Kemudian kita tentukan komposisi dua buah refleksi geser, sehingga komposisi dua refleksi geser adalah sebuah translasi atau rotasi. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan dalam tabel 6.1 ini. Tabel 6.1 ini merupakan tabel Cayley dengan operasi komposisi isometri. Nah, untuk nama Cayley sendiri diambil dari nama orang yang mengemukakan ide mengenai model hasil operasi dalam bentuk tabel, yaitu Arthur Cayley. Dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tak ada isometri lain sebagai hasil komposisi dua buah isometri yang telah kita bahas, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Oleh karena itu, kita mendapatkan teorema 6.9, yaitu himpunan isometri G yang anggota-anggotanya refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi. Dengan menggunakan teorema 6.9, maka bila kita bentuk komposisi terhingga dari isometri-isometri pada G, hasilnya selalu G. Nah, kita kembali ke pertanyaan semula. Kita akan memperlihatkan bahwa himpunan isometri-isometri dengan operasi komposisi adalah sebuah grup. Apabila G himpunan
dan yang dimaksudkan komposisi atau bundaran adalah operasinya, apakah G bundaran merupakan grup? Untuk itu kita periksa keempat aksiomanya. Menurut teorema di atas, operasi bundaran tertutup pada G, jadi aksioma 1 terpenuhi. Kemudian karena G terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser yang merupakan isometri, maka operasi komposisi bersifat asosiatif, sehingga aksioma 2 terpenuhi. Identitasnya adalah I, dengan I X sama dengan X, maka aksioma 3 terpenuhi. Kemudian aksioma keempat, isometri di G merupakan transformasi. Sementara itu, setiap transformasi memiliki balikan. Jadi setiap anggota G memiliki balikan. Sehingga aksioma 4 terpenuhi. Keempat aksioma terpenuhi, maka G bundaran merupakan grup. Karena G merupakan himpunan-himpunan isometri, maka G bundaran merupakan grup isometri. Kemudian kita lihat kembali contoh grup C bundaran dan S bundaran pada halaman 6.19 dan 6.20. Karena C himpunan bagian S, maka grup C bundaran merupakan subgrup dari grup S bundaran. Definisi 6.3. Jika H himpunan bagian dari G dengan H bukan merupakan himpunan tak kosong, maka G bundaran adalah grup. Dan jika H bundaran grup, maka H bundaran disebut subgrup dari grup G bundaran. Berikut adalah contoh subset-subset dari himpunan isometri-isometri dengan operasi komposisi yang membentuk grup. Contoh 6.3, himpunan T merupakan himpunan semua translasi, maka T dapat ditulis T sama dengan gamma NAB sedemikian sehingga N bilangan bulat. Dan bundaran adalah operasi komposisi, maka akan kita periksa apakah T bundaran merupakan grup. Aksioma yang pertama, menurut teorema, operasi bundaran atau komposisi tertutup pada himpunan translasi. Kita bisa melihat pada sifat ketertutupan translasi terhadap operasi komposisi. Jadi aksioma 1 terpenuhi. Kemudian juga menurut teorema operasi komposisi pada translasi bersifat asosiatif, maka aksioma 2 terpenuhi. Kemudian translasi gamma NAB dengan N sama dengan 0, maka berarti gamma 0AB merupakan identitas, sehingga gamma NAB bundaran gamma 0AB sama dengan gamma 0AB dikomposisikan gamma NAB sama dengan gamma NAB. Jadi identitasnya yaitu gamma 0AB. Sehingga terpenuhi pada aksioma 3. Kemudian balikan dari gamma NAB adalah gamma NAB. Jadi ada inverse balikan untuk setiap translasi gamma NAB yaitu gamma NAB. Yang mana gamma NAB ini minus ya. Karena aksioma 1 sampai 4 dipenuhi, maka T bundaran merupakan grup. Karena T himpunan bagian dari G, di mana G bundaran dan T bundaran grup, maka T bundaran disebut subgrup atau subgrup dari G bundaran. Atau himpunan translasi-translasi dengan operasi komposisi merupakan subgrup dari grup isometri. Kemudian contoh, diberikan rho A Pi1 adalah rotasi dengan pusat A dan sudut rotasinya Pi1. Dan gamma sama dengan gamma BC dikomposisikan dengan mu T adalah refleksi geser. Apakah rho A Pi dikomposisikan gamma bersifat tertutup? Maka komposisi rho A Pi1 dikomposisikan dengan gamma sama dengan rho A Pi1 dikomposisikan dengan gamma BC dikomposisikan dengan mu T. Tidak tertutup. Mengapa? Sebab
Yang pertama, berupa pencerminan yang berbeda dengan mu T bila pusat rotasi baru pada garis T. Kemudian yang kedua, berupa refleksi geser bila pusat rotasi baru pada garis T. Sehingga komposisi rho A pi 1 dikomposisikan dengan gamma sama dengan rho A pi 1 dikomposisikan dengan gamma BC dikomposisikan mu T tidak tertutup.